Halo semuanya, selamat datang di video terbaru INFP Man. Di video ini saya ingin sharing tentang satu kemampuan yang luar biasa penting untuk dimiliki oleh semua orang, yaitu kemampuan adaptif. Kemarin saya menikmati mini konser BTS Bang Bangkon The Live yang dikemas dengan sangat kreatif dan modern oleh Big Hit Entertainment. Meskipun di masa pandemi corona, tidak membuat Big Hit Entertainment berhenti dalam melakukan kreativitas dan menjaga hubungan yang hangat dengan para penggemarnya. Bang Bangkon The Live menurut saya merupakan salah satu inovasi kreatif dalam hal video streaming untuk di dunia entertainment, khususnya industri musik K-pop. Meskipun lagu yang dibawakan sedikit, tetapi karena dikemas dengan konsep yang berbeda dan baru yang belum pernah ada, membuat acara ini sangat enak ditonton dan dinikmati dari awal sampai akhir. Oke, cukup untuk Bang Bangkon The Live. Yang saya mau sampaikan adalah Bang Bangkon The Live adalah salah satu kemampuan adaptif yang luar biasa kreatif dari Big Hit Entertainment. Meskipun mereka tidak bisa mengadakan konser selama masa pandemi corona, tetapi mereka melakukannya secara streaming yang jauh lebih aman dan dapat dirasakan secara universal oleh semua penggemarnya di seluruh dunia. Harga tiket online yang dikeluarkan juga dirasa worth it karena penggemar tetap dapat menikmati Bang Bangkon The Live kapanpun dan dimanapun melalui fitur VOD atau Video On Demand dalam aplikasi Weverse. Menurut saya, aplikasi Weverse juga merupakan kemampuan adaptif yang luar biasa dari Big Hit Entertainment. Karena melalui Weverse, Big Hit Entertainment mempunyai platform bagi para fans untuk semua artis yang dinaunginya. Jadi, kenapa Weverse termasuk kemampuan adaptif? Dengan mempunyai platform aplikasi tersendiri, maka Big Hit Entertainment terlepas dari pengaruh atau intervensi pihak lain terkait dengan security, professionalism, dan sustainability untuk semua konten yang terdapat dalam aplikasi Weverse. Kemampuan adaptif yang banyak terjadi di masa pandemi corona ini antara lain ada 7 poin. Yang pertama, WFH atau Work From Home. Yang kedua, masih dengan singkatan yang sama, WFH, tetapi ini Worship From Home. Yang ketiga, LFH, Learn From Home. Yang keempat, FEFH, Final Exam From Home. Yang kelima, BFH, Business From Home. Yang keenam, TFH, Travel From Home. Dan yang ketujuh, PVT, atau Property Virtual Tour. Untuk beberapa poin di atas, kalian pasti banyak yang sudah mengerti. Khusus untuk BFH, selain kemampuan adaptif banyak dimiliki oleh para pelaku usaha perorangan, tapi juga perusahaan. Kalau kalian amati di masa pandemik ini, banyak rumah makan yang memberikan pilihan paket ready to cook, sehingga para pecinta kuliner tetap dapat menikmati makanan favoritnya meski banyak berada di dalam rumah. Untuk perusahaan properti, banyak yang menyediakan virtual tour untuk properti yang dijual, sehingga calon customer tidak harus datang, hanya sekedar untuk melihat rumah contoh seperti di zaman dahulu kala. Zaman dulu parah banget, apalagi kalau lokasi udah jauh, panas, pas nyampe di tempat atau lokasi properti, salesnya nggak ada yang ready buat nemenin ke rumah contoh. Buset, parah banget. Saya pun punya kemampuan adaptif di masa pandemi ini. Jauh sebelum Bang Bangkon The Live ada, saya sudah sering mendengarkan lagu-lagu BTS versi 8D yang bisa kalian temukan dengan sangat mudah di YouTube karena banyak sekali orang yang menguploadnya. Dengan menggunakan headset wireless, saya dapat menikmati semua lagu BTS layaknya di tengah konser. Pokoknya atmosfer konsernya berasa banget dan keren banget di kuping saya. Saya paling merasa tenang dan terkadang mendapat inspirasi saat mendengarkan lagu BTS yang berjudul Butterfly. Tentunya dengan versi 8D-nya ya. Buat kalian yang belum pernah coba, kalian harus coba. Serius. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, bahwa kemampuan adaptif setiap orang berbeda-beda. Kemampuan adaptif yang dimiliki oleh seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kemampuan adaptif ini sangatlah personal dan unik sifatnya. Khusus untuk kemampuan adaptif dalam hal keuangan, maafkan saya tidak akan pernah bagikan pengalaman hidup saya, setidaknya karena 3 poin alasan berikut. Yang pertama, cara saya belum tentu cocok dengan kalian, baik secara kompetensi, selera, value, atau secara nominal uangnya. Yang kedua, cara yang saya pilih membuat hidup tidak seimbang secara jam istirahat dan jam kerja, bahkan tidak tidur. Dan yang ketiga, saya tidak ingin memengaruhi minat, jalan, bidang,
dan cara apa yang kalian tekuni saat ini, karena dapat merusak ekosistem yang sudah berjalan dengan sinergi yang baik. Karena saya yakin setiap orang punya kebebasan dalam memilih menjadi seperti apa dalam hidup dan akan menemukan jalan hidup yang terbaik bagi dirinya. Sebagai contoh fiktif untuk memperjelas, ada dua orang sahabat bernama si A dan si B. Di saat mereka bertemu untuk menikmati kopi bersama di rumah si A, terjadi pembicaraan yang serius dengan fakta sebagai berikut. Si A yang bekerja banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, bahkan Sabtu Minggu harus tetap melanjutkan pekerjaan di rumah. Andaikan hasil kerja keras sebulan yang didapatkan si A, ternyata bisa didapatkan oleh si B hanya dengan bekerja dalam waktu 2 minggu. Anda bisa bayangkan saat si A tahu kebenaran ini, pastinya dia akan mulai berpikir dan tergoda untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh si B. Dan kalau si A yang mengerjakan pekerjaan si B, ada kemungkinan hasil akhirnya tidak sama. Dan setelah tahu kalau faktanya si A tidak bisa menjadi seperti si B, maka kemungkinan si A akan menjadi orang yang tidak lagi menikmati hidupnya, mengeluh karena gaji yang diterima terlalu kecil, dan tidak mensyukuri pekerjaan yang selama ini sangat dia nikmati. Ada kemungkinan si A akan merasakan kerja kerasnya tidak dihargai dengan pantas oleh perusahaan tempat dia bekerja, dan gaji yang selama ini dia pikir sudah cukup baginya akan dimulai dirasa terlalu kecil. Inilah contoh sinergi yang menjadi tidak sehat dan membuat si A merasa bukan di posisi terbaiknya di dalam ekosistem, yaitu dalam kenyataan hidup dan dunia pekerjaan. Kemampuan adaptif sebenarnya sudah ditunjukkan sejak zaman purba. Andaikan manusia purba tidak belajar beradaptasi, maka manusia dalam peradabannya tidak akan mengalami kemajuan. Kemampuan adaptif yang dilakukan di zaman purba adalah memakai batu untuk dijadikan pisau, mata panah untuk menyalakan api, sebagai rumah, dan lain sebagainya. Kemampuan adaptif secara alami dimiliki oleh setiap manusia. Jika kalian tidak percaya, buat kalian yang masih bekerja, silakan kalian lakukan hal berikut. Di tanggal saat kalian gajian, kalian langsung habiskan semua gaji yang diterima dan semua tabungan yang ada. Dan jangan dibelikan bahan makanan untuk sebulan. Besoknya kalian akan mulai berpikir bagaimana untuk makan, membayar pulsa bulanan, bensin untuk sebulan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dan pada saat kalian memikirkan itu semua, kalian akan mencari cara terbaik, tercepat, dan termudah untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidup. Tentunya solusi terbaik adalah menjual kembali barang-barang yang sudah dibeli kemarin. Secara alami, sebagai manusia yang membutuhkan uang untuk segala keperluan hidupnya, pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan uang. Terlepas dari cara yang positif atau negatif yang dipilih, tapi inilah kemampuan adaptif. Semua kemampuan adaptif dalam setiap aspek diri dan kehidupan sangatlah penting. Namun menurut saya, yang paling fundamental adalah kemampuan adaptif dalam hal uang. Saya sudah melihat sendiri contoh kemampuan adaptif dalam hal finansial. Orang yang saya kenal itu tidak mengalami kesulitan dalam menunjukkan kemampuan adaptifnya saat hidupnya mengalami peningkatan atau memiliki banyak uang dan harta. Kehidupannya dilewati dengan sangat nyaman, memiliki banyak mobil, memiliki rumah lebih dari satu, suka membagikan uang, beli perhiasan setiap minggu, beli makanan di restoran hampir setiap hari, memulai bisnis tanpa takut rugi, sekelilingnya selalu memberi pujian, dan kenikmatan hidup lainnya. Namun, pada saat hidupnya mengalami penurunan, kemampuan adaptif sangatlah sulit ditemukan. Seakan-akan menghilang karena selama ini terbiasa dengan kondisi keuangan yang melimpah. Dia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sadar dan sayangnya harus mengalami uang dan hartanya habis. Baru kemampuan adaptif yang diperlukan menjadi sedikit terbentuk, sehingga bisa hidup sesuai dengan kondisinya yang sudah berubah total. Oke, sampai di sini video tentang kemampuan adaptif, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya harap video ini dapat menghibur dan menginspirasi kalian semua. Silakan bagikan video ini dan like video ini jika kalian suka. Buat kalian yang baru di channel ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya selalu update konten terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video terbaru, salam sukses dan sehat selalu. Bye.